Selamat datang kembali tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Kita lanjutkan kembali kisah kehidupan Tuan Wira Darmadi yang jenius. Mohon dibantu subscribe yang belum subscribe ya. Untuk yang sudah dukung channel ini terima kasih. Mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 542. Pelayan keluarga Patli membuat berbagai macam makanan. Di antaranya, ada serabi, bubur, dan tumis wortel. Demi menyambut kedatangan Wira, mereka juga mengukus seekor ayam. Di sisi lain, para veteran juga sedang memasak. Mereka telah melakukan perjalanan yang jauh dan bekerja keras sepanjang hari. Jadi, makanan mereka juga tidak kalah enak. Mereka memasak sosis, lalu memanggang roti dan memasak sepanci sup telur. Aromanya yang wangi menyebar hingga keluar pintu halaman. Saat ini, ada banyak anak-anak yang menonton di depan pintu sambil menelan air ludah, termasuk Mada. Hari ini ada tamu istimewa. Jadi, kalian gak kebagian daging. Cepatlah pulang. Patli melambaikan tangannya kepada anak-anak itu, lalu menatap Wira sambil tersenyum dan berkata, penduduk dusun di sini miskin. Begitu masak daging, anak-anak akan berkumpul. Biasanya aku akan kasih mereka sepotong daging kecil. Anak-anak itu berpaling dengan enggan, tetapi Wira malah melambaikan tangannya kepada Mada dan berseru, apa kamu mau makan daging? Mada menelan air liur sambil menggelengkan kepala. Namun, ketika melihat Wira melihatnya sambil tersenyum, dia pun menunduk dengan wajah tersipu dan menyahut, mau. Wira pun berkata sambil tersenyum, suruh teman-temanmu berbaris yang rapi. Nanti setiap orang akan kebagian daging. Terima kasih, Tuan, seru Mada. Dia langsung berpaling dan mengatur anak-anak di depan pintu untuk mulai berbaris. Setelah itu, Wira berkata kepada veteran yang sedang memasak, tambah masak 2 potong daging dan panggang beberapa roti lagi, lalu bagikan roti lapis daging kepada masing-masing anak. Para veteran yang memasak pun bergegas mempersiapkannya. Di sisi lain, Patli menatap Wira sambil tersenyum dan berkata, Kak Wira, kamu benar-benar sangat baik hati. Wira tersenyum dan menjawab, kamu punya 33 hektare tanah. Kalau ambil sewa sebesar 40% 50 kamu nggak perlu makan wortel setiap malam dan bisa makan daging setiap harinya. Sebenarnya, bukannya Wira sangat baik hati. Hanya saja, dia hidup dalam masyarakat yang tidak kekurangan apapun pada kehidupan sebelumnya. Ditambah dengan mendapatkan ajaran moral yang tradisional, dia pun tidak tega melihat anak kecil kelaparan. Patli tersenyum dengan tidak berdaya, lalu berkata sambil menggeleng, aku ambil 20% saja sudah buat para penduduk sangat kesulitan, apalagi kalau ambil hingga 40-50%. Wira pun bertanya dengan penasaran, berapa banyak hasil pertanian yang diambil oleh pemerintah per 1 hektare tanah. Karena lokasi dusun kami lebih dekat ke kota pusat pemerintahan, pajaknya akan dipungut oleh petugas balai prefektur. Kami harus kasih 7 kg hasil pertanian per 1 hektare tanah, jelas Patli. Kemudian, dia melanjutkan, tapi, mereka nggak terima hasil pertanian. Pak Dirja hanya terima pembayaran pajak dalam bentuk uang. Pantas saja, kata Wira sambil mengerutkan keningnya. Tidak mengambil hasil pertanian, melainkan mengambil uang. Hal ini sangat mencurigakan. Begitu pemerintah memungut pajak dalam bentuk uang, penduduk harus menjual hasil pertanian mereka. Ini memberikan kesempatan kepada pedagang pangan untuk menekan harga bahan pangan. Bahan pangan yang harga pasarannya 3 gabak per setengah kilogram akan diturunkan menjadi 1 gabak per setengah kilogram. Meskipun begitu, pemerintah tetap memungut pajak sesuai harga pasaran. Alhasil, beban pajak ini menjadi berlipat ganda. Kalau hanya ambil uang, para penduduk masih bisa menjalani hidup mereka. Patli menghela napas dan melanjutkan, paling parahnya lagi adalah pajak tambahan. Wira mengerutkan keningnya dan bertanya, berapa banyak macam pajak tambahan yang kalian bayar di sini? Mantan Patih, dari Kabupaten Uswal juga memungut 5 macam pajak tambahan sehingga membuat rakyat sangat kesusahan. Sekitar 30 lebih. Patli mengerutkan kening dan berkata, membunuh hewan ada pajaknya masing-masing. Wanita dari usia 13-30 tahun yang belum menikah akan dikenakan pajak belum menikah, itu juga berlaku untuk pria. Ada juga pajak perayaan tahun baru, pajak penghormatan leluhur, pajak kelahiran anak, dan sebagainya. Saat mendengarkan berbagai jenis pajak itu, Wira seketika merasa sangat marah. Dia pun berkata, siapa yang dengan semena-mena membuat begitu banyak jenis pajak ini? Apa mereka mau membunuh rakyat? Dirja,
prefektur kota pusat pemerintahan Lokana. Patli mendengus, mana mungkin dia peduli sama hidup dan mati rakyat. Dia hanya peduli dengan penilaian dari Menteri Personalia. Selama dia ingin dapat penilaian terbaik, dia akan naik pangkat dan menjadi kaya. Untung saja, Tuan Wahyudi sangat luar biasa. Tuan Wahyudi berhasil menekan pemberontakan Wolfi dari Kabupaten Hiloka sehingga pangkatnya diturunkan. Danu, pemuda dari tim pengawal, pasukan Zirah Hitam, dan para veteran langsung merasa bangga ketika mendengar orang lain memuji Wira. Sebaliknya, Wira justru merasa sedikit malu saat mendengar orang lain memujinya secara langsung. Wira pun mengelus hidungnya dan menjawab, "Pujianmu sudah berlebihan. Wahyudi sebenarnya juga nggak begitu berbakat. Kalau nggak, pemerintah nggak akan menolak untuk mempekerjakannya." Wira memiliki nama samaran yang sangat terkenal, tetapi hanya beberapa orang yang kenal dengannya yang mengetahui nama aslinya. Mengenai segala strategi yang dimilikinya, semua itu didasarkan pada pengetahuan yang diperolehnya dari menonton video klasik Atrana di kehidupan masa lalu. Jadi, Wira bukan benar-benar pintar. Bab 543. Kak Wira, hati-hatilah saat berbicara. Raut wajah Patli menjadi suram, lalu dia berkata dengan nada serius, Tuan Wahyudi memahami sastra dan strategi militer. Dia mampu mengalahkan 10.000 pasukan berkuda bangsa Agrel, juga bisa menuliskan 4 kalimat Wahyudi, mengenang dirga, mengantar Iqbal ke kota, dengan kepintarannya. Dia merupakan seorang jenius di masanya. Wira berdeham sambil mengerutkan kening dan berkata, Panglima Yuda yang sudah mengalahkan bangsa Agrel, bukan Tuan Wahyudi. Wira merasa kebingungan dari mana orang ini mendengar informasi seperti itu, bisa-bisanya dia mengetahui masalah tentang kota pusat pemerintahan Jagabu. Panglima Yuda memang berjasa, tapi jasa terbesar itu milik Tuan Wahyudi. Seorang prajurit yang lagi melarikan diri dan cari makan yang memberitahuku tentang hal ini, ujar Patli. Kemudian, Patli mengecilkan suaranya dan berkata, sayangnya, para pengkhianat di istana mengelabui raja untuk nggak mempekerjakan Tuan Wahyudi lagi selamanya. Hal ini benar-benar membuat orang merasa sangat sedih. Entah gimana keadaan Tuan Wahyudi sekarang. Apa dia merasa putus asa atau enggak? Iya. Danu, tim pengawal, pasukan Zirah Hitam, dan para veteran hanya bisa menahan tawa di kejauhan. Melihat kekhawatiran yang tulus dari Patli, Wira pun berkata dengan berani, kamu nggak usah khawatir. Kalau Tuan Wahyudi benar-benar hebat, dia nggak akan dijatuhkan oleh masalah kecil seperti itu. Masalah kecil seperti itu, apa kamu tahu apa artinya nggak dipekerjakan lagi selamanya bagi seorang pelajar? Setelah melirik Wira dengan tatapan sinis, Patli menangkupkan tangannya dan menghela napas. Lalu berkata, Kak Wira, aku bukannya mau emosi padamu, aku hanya merasa marah atas hal yang menimpa Tuan Wahyudi. Kamu itu pedagang dari Kabupaten Uswal, apa kamu tahu di mana Tuan Wahyudi tinggal? Aku ingin mengunjunginya nanti. Sekujur tubuh Wira sontak bergidik, lalu dia bertanya, kamu mau jadi penggemarnya? Patli tampak kebingungan. Setelah mendengar penjelasan dari Wira, dia pun berkata sambil tersenyum, nggak masalah kalau dibilang penggemar. Sebagai pelajar, yang kami impikan itu memperbaiki dunia, memberikan tujuan kepada hidup, mewarisi pengetahuan dari orang bijak, dan membawa kedamaian bagi dunia. Kami nggak bisa melakukan semua ini, tapi Tuan Wahyudi sudah melakukannya. Jadi, nggak masalah kalau kami disebut penggemarnya. Wira kembali berdeham, lalu berkata dengan berani, aku hanya seorang pedagang, nggak terlalu paham soal pelajar. Jadi, aku nggak tahu dia tinggal di mana. Begini saja, tunggu aku pulang dari kota provinsi 1 bulan lagi, lalu ikutlah denganku ke Kabupaten Uswal. Aku akan membantumu cari tahu. Baik, sepakat, ya. Ucap Patli sambil menangkupkan tangannya dan tersenyum berseri-seri. Pada saat ini, seorang wanita yang cantik keluar bersama seorang anak kecil. Kemudian, dia memanggil dengan suara lembut, suamiku, ayo kita makan. Kalau enggak, nanti makanannya dingin, iho. Oke, Patli melambaikan tangannya dan berkata, Kak Wira, silakan. Tunggu sebentar. Wira berjalan ke arah veteran yang memasak, lalu mengambil keranjang berisi roti lapis daging yang sudah disiapkan sebelumnya dan berjalan keluar. Mada dan banyak anak kecil lainnya sedang berbaris di depan pintu sambil menatap ke depan. Nih, Wira pun mulai membagikan roti lapis daging itu. Begitu menerimanya, sebagian anak kecil langsung memeluk roti lapis daging itu dan pergi sambil menahan air liur.
Ada juga sebagian anak kecil yang langsung menyantapnya dengan lahap. Sementara itu, Mada berdiri di baris paling akhir. Ketika mendapatkan sebuah roti lapis daging, dia langsung memasukkannya ke pakaian, lalu bersujud dan berkata, "Terima kasih, Tuan." "Berdirilah." Wira langsung memapah Mada untuk berdiri, lalu diam-diam menaruh sedikit uang ke tangannya dan berkata, "Jangan biarkan orang lain melihatnya, cepatlah pulang. Kebaikan besar Tuan ini hanya bisa aku balas di kehidupan selanjutnya." Setelah meniru ucapan dalam pertunjukan, Mada mengusap air matanya, lalu langsung berbalik dan pergi dengan cepat. Setibanya di depan pintu dusun, Mada menyipitkan matanya, bersembunyi di sebuah sudut dinding, dan tidak berani bergerak lagi. Malam harinya, sekelompok petugas patroli dari balai prefektur dan kepala desa masuk ke dusun. Mada yang ketakutan mencoba untuk pergi. Namun, begitu mendengar mereka bertanya apakah ada pria bermarga Darmadi yang datang ke dusun ini, dia pun tidak bisa menahan diri dan diam-diam mendekati mereka. Bab 544 Dusun Pranowo ditempati oleh penduduk bermarga Pranowo. Orang bermarga Darmadi di dusun ini hanyalah Wira yang menumpang tinggal. Jadi, kemungkinan besar orang yang dimaksud oleh para petugas patroli ini adalah Wira. Setelah mendekat dengan hati-hati, Mada menempelkan telinganya di dinding dan diam-diam menguping. Di dalam rumah yang gelap, sebuah lampu minyak dinyalakan. Pemilik rumah yang bernama Kama Pranowo sedang berlutut di lantai dengan ketakutan. Di satu-satunya kursi di sana, ada seorang pria parubaya berkumis dan bermata tajam yang duduk di atasnya. Sementara itu, kepala desa dan 4 petugas patroli berdiri di sampingnya. Kemudian, kepala desa menunjuk pria parubaya itu dan mengenalkan, "Kama, ini Pak Agra, kepala petugas patroli di kota pusat pemerintahan Lokana. Dia mau menanyakan beberapa hal padamu. Jadi, jawab yang jujur." "Iya." "Baik, baik," sahut Kama yang berlutut sambil mengangguk. Sebagai seorang preman, Kama tentu saja pernah mendengar reputasi Agra. Dia merupakan tokoh besar di kota pusat pemerintahan dan sangat andal dalam menyelesaikan kasus. Dia memiliki pengaruh dalam dunia persilatan maupun pemerintahan dan metode yang digunakannya sangatlah kejam. Agra, kepala petugas patroli dari kota pusat pemerintahan Lokana itu pun berkata dengan tegas, "Seseorang bermarga Darmadi membawa 20 kereta kuda untuk menumpang tinggal di dusun kalian. Di mana dia sekarang?" Saat mendengar Agra mencari tahu tentang pedagang bermarga Darmadi itu, Kama langsung merasa penasaran. Namun, dia tetap menjawab dengan jujur, dia menumpang tinggal di rumah seorang sarjana kabupaten bernama Patli. "Sarjana kabupaten, Patli." Agra mengerutkan kening, lalu bertanya dengan suara berat, "Ada siapa saja di rumah Patli itu?" Kama kembali kebingungan saat Agra mencari tahu tentang situasi di rumah Patli. Dia memaksakan diri untuk menjawab, keluarganya Patli terdiri dari 5 orang, ada dia, istrinya, anaknya, dan 2 pelayan. "Istri dan pelayan." Sorot mata Agra menjadi suram, lalu dia bertanya, "Para Siska dan pelayannya lumayan cantik, kan?" Siska itu wanita tercantik di dusun sekitar ini, pelayannya juga sangat menarik. Kama tidak berani menyembunyikan apapun. Dia menjadi semakin penasaran kenapa kepala petugas patroli ini menanyakan hal seperti itu. Setelah terdiam untuk beberapa saat, Agra pun melirik ke samping sejenak. Kemudian, seorang petugas patroli berkata, "Kami mau menumpang 1 malam di rumahmu. Mulai sekarang kamu nggak boleh keluar dan harus tinggal di sini dengan patuh." "Ah, baik," jawab Kama dengan kebingungan sambil mengangguk. Rumah itu hanya memiliki sebuah tempat tidur. Agra mengerutkan kening, lalu menggeser beberapa gelas minum di atasnya dengan pedang dan duduk bersila di dekat dinding. Sementara itu, beberapa petugas patroli yang lain berdiri di kedua sisi pintu. Kepala desa dan Kama menatap mereka dengan kebingungan, tetapi mereka juga tidak berani bertanya dan hanya bisa bersandar di sebuah sudut ruangan. Untuk apa sekelompok petugas patroli ini bertanya tentang Tuan Wira? Kenapa mereka juga mencari tahu kondisi keluarga Kak Patli? Apa mau mereka sebenarnya? Nggak bisa, aku harus kasih tahu Tuan Wira dan Kak Patli. Sekelompok orang ini kayaknya berniat buruk. Gumam Mada. Mada tampak kebingungan seusai mendengar percakapan mereka. Dia pun bergegas berbalik dan berjalan dengan hati-hati. Krak, hanya saja, lantaran hari sudah malam dan tidak bisa melihat jalan dengan jelas, Mada tidak sengaja menginjak sebuah ubin setelah berjalan beberapa langkah. Suara yang nyaring pun terdengar. "Siapa di luar?" Agra yang berada di dalam rumah pun langsung berdiri.
Kedua matanya menjadi sangat tajam dalam seketika. Kemudian, pintu kayu didobrak dan kedua petugas patroli yang berada di dekat pintu melompat keluar. Setelah itu, suara anjing yang menggonggong dengan keras terdengar di dusun. Pada pukul 3 pagi, Wira berteriak dan tersentak dari mimpinya, keringat dingin menetes di dahinya. Brak, Danu yang berada di sampingnya langsung bangun dan menghampirinya dengan cepat, lalu bertanya, "Kak Wira, ada apa?" "Gak apa-apa." Wira mengerutkan kening sambil menggeleng, lalu dia lanjut berkata, "Mungkin aku minum terlalu banyak semalam." Semalam saat makan bersama Patli, Prama pun menuangkan arak untuknya di samping. Dia dan Patli mengobrol banyak dan minum hingga tengah malam sebelum akhirnya tidur. Di dalam mimpi barusan, Wira melihat Patli dan keluarganya saling bergandengan tangan. Mereka berdiri di dalam kabut yang besar sambil menatapnya. Wira hendak mendekat untuk menyapa, tetapi Patli dan keluarganya melambaikan tangan dan lenyap begitu saja. Kemudian, Danu pun berkata, "Kak Wira, tidurlah sebentar lagi. Ini masih subuh." "Nggak apa-apa, aku nggak bisa tidur lagi," jawab Wira. Kemudian, dia langsung bangkit dan pergi mandi. Kemudian, Wira mulai berlatih Wing Chun, tetapi tetap tidak bisa menenangkan hatinya yang gelisah. Danu yang berdiri di sampingnya pun bertanya dengan kebingungan, "Kak Wira, kamu kenapa?" Keterampilan Wing Chun Wira sudah sangat sempurna. Dia bisa memasuki kondisi yang tenang dalam sekejap dan tidak pernah terlihat seperti ini sebelumnya. "Entahlah, aku merasa sangat gelisah dan ingin segera meninggalkan tempat ini," jawab Wira dengan kebingungan sambil mengerutkan kening. Dusun Pranowo sama seperti Dusun Darmadi yang sebelumnya dan karakter Patli juga hampir sama dengan Wira. Akan tetapi, entah mengapa Wira justru ingin pergi, seolah-olah merasa dirinya tidak seharusnya berada di sini. Danu lalu berkata, "Aku akan menyuruh semua orang untuk segera menyiapkan sarapan. Mari kita pergi seusai sarapan." Petik 2, Bab 545. Wira mengangguk, lalu dia mulai berlatih teknik tinju keluarga Wutari untuk memperkuat otot dan tulangnya. Saat fajar perlahan muncul, mereka pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan lagi seusai sarapan dan mengisi cadangan air. "Kak Wira, kabut pagi hari cukup tebal, kamu nggak usah buru-buru pergi." Patli datang bersama istrinya yang cantik dan juga Prama. Wira menangkupkan tangannya dan berkata, "Barang yang kubawa ini sedikit mendesak. Jadi, aku harus mengantarkannya ke kota provinsi secepat mungkin." Sebenarnya, waktu keberangkatan mereka ini tidak terlalu berbeda dari biasanya. Mereka hanya berangkat sedikit lebih awal hari ini. Patli pun, menghela napas dan berkata, "Aku merasa senang berteman denganmu. Kalau bukan karena bisnismu, aku sangat ingin kamu tinggal lebih lama lagi." Siska yang cantik juga ikut mengangguk di samping dan menimpali, "Suamiku sangat jarang bisa langsung akrab dengan orang lain." Sementara itu, Prama menarik tangan Wira, lalu mendongak dan berkata, "Paman Wira, gula kristal pemberianmu ini sangat manis. Kamu harus mampir ke rumahku lagi setelah balik dari kota provinsi, ya?" "Hahaha." Wira menggendong Prama sambil tertawa, lalu berkata, "Kamu ingin ketemu paman atau makan gula kristal?" Air liur Prama pun mengalir keluar, lalu dia berkata dengan wajah yang tersipu, "Malu bertemu paman, juga mau makan gula kristal." "Hahaha, anak nakal." Wira mengelus kepala Prama yang kecil sebelum menurunkannya. Wira pun melambaikan tangannya, lalu naik ke kereta dan berkata, "Kak Patli, sampai jumpa." "Sampai jumpa 1 bulan lagi," seru Patli sambil menangkupkan tangannya. Di sisi lain, istrinya yang cantik membungkuk dan Prama melambaikan tangan kecilnya dengan penuh semangat. Akhirnya, 20 rombongan kereta kuda meninggalkan dusun. Wira yang duduk di dalam kereta kuda mengerutkan kening dengan erat. Entah kenapa, dia merasa semakin tidak nyaman setelah meninggalkan dusun. Namun, dia juga tidak mengerti apa alasannya. Di rumah Kama di depan dusun, Agra bertanya dengan suara berat, "Apa Wira dan rombongannya sudah pergi?" Seorang petugas patroli datang melapor, "Semuanya sudah pergi." Agra langsung meraih pedangnya, lalu biar diri dan berkata, "Ayo, ke rumah Patli. Lakukan sesuai rencana." Kepala desa dan Kama seketika merasa gugup. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan para petugas patroli itu. Kemudian, seorang petugas patroli berbisik, "Tuan Agra, bocah semalam belum tertangkap." "Nggak masalah, kita tangani saja nanti." Agra melambaikan tangannya tanpa ekspresi, lalu berkata sambil melirik Kama,
kamu, ikut dengan kami. Kama pun hanya bisa mengikuti mereka dengan ketakutan. Setibanya di rumah Patli, Agra memberikan isyarat mata kepada Kama. Kemudian, Kama langsung pilu dengan ketakutan. Siapa? Tanya pelayan di rumah Patli. Aku, jawab Kaina. Oh, Kania, ada urusan apa? Pelayan di rumah Patli pun membukakan pintu. Pada saat ini, Agra kembali memberikan isyarat mata. Seorang petugas patroli langsung bergerak maju dan menebaskan pedangnya. Pelayan itu berteriak dan langsung terjatuh ke lantai. Di sisi lain, Patli yang sedang berjalan keluar langsung terkejut dan berseru, "Apa yang kalian lakukan?" Jelep, petugas patroli yang lain langsung menarik busur silangnya dan anak panah itu menembus dada Patli. Kalian Patli pun tergeletak di lantai sambil menatap beberapa orang itu dengan ekspresi tidak percaya. Darah segar renulai membasahi bajunya. "Suamiku!" teriak Siska. "Tuan!" teriak pelayannya. Siska yang cantik keluar bersama pelayannya. Saat melihat segala sesuatu yang terjadi di halaman, mereka pun ketakutan. "Ayah, ada apa denganmu?" Prama juga ikut berlari keluar dari rumah. Dia tertegun dan menatap segalanya dengan kebingungan. Saat ini, Agra memberi isyarat mata lagi. Keempat petugas patroli itu langsung bergerak maju, lalu salah satu dari mereka mengayunkan pedang ke arah Prama. Sementara itu, 3 orang yang lain bergegas menyeret Siska yang cantik beserta pelayannya ke dalam kamar. "Apa yang kalian lakukan? Ah, dasar bajingan, lepaskan aku!" teriak Siska. Suara teriakan putus asa pun terdengar dari dalam rumah. Kama menatap semua yang terjadi dengan wajah pucat dan melirik Agra dengan ketakutan. Dia membatin, para petugas patroli ini sudah gila. Berani-beraninya dia membawa orang untuk membunuh Patli yang merupakan sarjana kabupaten dan memerkosa istrinya. Dia bahkan gak mengampuni anak kecil seperti Prama. Agra pun melirik Kama dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sekarang, kamu punya 2 pilihan. Mau mati bersama mereka atau menghasilkan sejumlah uang." Aku mau uang," jawab Kama. Bab 546. Rombongan kereta kuda sudah meninggalkan dusun sejauh 4 kilometer. Kemudian, Wira membuka pintu kereta, menjulurkan kepalanya keluar, dan menghela napas yang panjang. Danu yang sedang menunggang kuda tampak kebingungan, lalu bertanya, "Kak Wira, apa kamu sakit? Kok sikapmu aneh banget dari mulai bangun?" "Bukan, entah kenapa, hatiku terasa nggak enak," jawab Wira sambil mengerutkan keningnya. Perasaan ini menjadi semakin kuat setelah mereka meninggalkan dusun Pranowo. Tepat pada saat Wira sedang berbicara, kereta kuda di depan mendadak berhenti. Suara teriakan David pun terdengar, "Siapa itu?" "Ini aku, Mada. Apa kalian adalah rombongan kuda Tuan Wira?" tanya Mada. Di dalam, kabut di depan, sosok seseorang yang kurus muncul dan tubuhnya terlihat gemetaran. Wira mendorong pintu kereta, lalu melompat turun dan berjalan ke depan kereta kuda. Kemudian, dia melihat Mada yang tampak pucat dan ketakutan. Dia melepaskan jubah tebalnya, lalu memakaikannya kepada Mada, dan bertanya dengan kening berkerut, "Mada, kenapa kamu ada di sini?" "Tuan Wira, semalam ada petugas patroli yang datang ke dusun setelah tubuhnya terasa sedikit hangat." Mada pun menceritakan kejadian semalam dengan terbata-bata. Sebenarnya, Mada sudah ingin memberitahu Wira dari semalam. Sialnya, dia malah dikepung oleh 2 petugas patroli sehingga terpaksa harus melarikan diri keluar dusun. Dia dikejar oleh 2 petugas patroli untuk waktu yang lama dan terus berlari tanpa tujuan dengan kelakutan hingga sekarang. Setelah mendengar cerita Mada, rombongan Wira langsung merasa ada yang tidak beres. Raut wajah mereka pun berubah. Sekelompok petugas patroli bersembunyi di dusun, mencari tahu tentang mereka dan kondisi keluarga Patli, serta ingin membungkam Mada yang mengetahui hal itu. Situasi ini sangat aneh. 20 orang, bawa pedang dan perisai untuk ikut dengan Ru kembali ke dusun Pranowo. Sisanya, tinggal di sini untuk menjaga kereta. Perintah Wira dengan ekspresi suram. Wira pun kembali ke dalam kereta kuda untuk mengambil kotak besar dan kotak kecil di dalam, lalu memasukkannya ke dalam tas kuda. Kemudian, dia menarik Mada ke atas kuda dan segera kembali ke dusun Pranowo. Sementara itu, Danu dan David membawa 2 orang yang terdiri dari pasukan Zirah Hitam dan veteran untuk mengikuti Wira. Tidak lama kemudian, mereka pun tiba di dusun Pranowo. Begitu masuk ke dalam dusun, terdengar suara tangisan. Tangisan dan ratapan itu terdengar semakin keras saat mereka masuk ke dalam.
Saat mendekat ke rumah Patli, ada ratusan orang yang mengelilingi rumah Patli dan terdengar ratapan dari dalam. Huhuhu, Pak Patli, kamu mati dengan tragis. Si Wira itu benar-benar brengsek. Pak Patli melayaninya dengan baik, tapi dia malah memerkosa Siska dan juga membunuhnya selesai melakukannya. Prama, baru berumur 5 tahun, tapi mereka juga tega membunuhnya. Prama kasihan sekali, jangan menilai orang dari penampilannya. Semalam, aku kira dia itu orang yang baik. Ternyata, dia selicik ini. Orang brengsek itu memang pantas mati. Kita lapor ke petugas patroli saja, biar Wira ditangkap dan dipenggal. Dendam Patli harus dibalaskan. Kama sudah pergi melapor. Petugas patroli akan segera datang. Sekelompok orang menangis tanpa henti. Duar, Wira merasa bagaikan disambar petir. Tubuhnya terhuyung-huyung dan dia merasa kesulitan bernapas setelah mendengar Patli telah meninggal, istrinya diperkosa, dan Prama juga dibunuh. Rombongan kuda yang datang tentu saja menarik perhatian penduduk dusun. Ada banyak penduduk yang dan langsung murka. Wira sialan, kamu masih berani datang. Kamu sudah melakukan hal seperti ini, apa kamu punya peri kemanusiaan? Dasar binatang, bunuh dia, balaskan dendam Pak Patli. Ada banyak penduduk yang berteriak dan sebagian berlari ke belakang. Tidak lama kemudian, gelombang Ereka pun kembali dengan membawa tongkat. Di atas kuda, Mada tampak tertegun. Patli telah meninggal dan seluruh keluarganya dibunuh. Wira menarik napas dalam dan menenangkan pikirannya. Kemudian, dia berteriak, jangan sakiti mereka. Klang, klang, klang. Danu mengangkat tombaknya dan menunggangi kudanya unluk maju. Tombak di tangannya bergerak dengan sangat cepat dan menjatuhkan semua orang yang menerjang ke depan. Bab 547. Tidak lama kemudian, para penduduk yang kehilangan akal sehat dan menerjang ke depan terjatuh ke lantai satu persatu. Para penduduk itu menatap Wira dengan ketakutan, sebagian dari mereka hanya memegang tongkat dan tidak berani melangkah maju lagi. Aku balik karena merasa ada yang gak heres setelah bertemu Mada. Wira lalu melihat ke sekeliling dan melaju. Tekan, kalau aku membunuh mereka, untuk apa aku kembali? Seluruh penduduk dusun pun tertegun setelah mendengar pertanyaannya. Orang yang melakukan pembunuhan pasti selalu berpikir untuk kabur sejauh mungkin. Kemudian, Wira berjalan masuk ke halaman rumah Patli diikuti Danu dan David. Para penduduk dusun yang lain juga mengikuti mereka. Patli terbaring di bawah teras dengan mata terbuka lebar. Di bawah tubuhnya, ada genangan darah yang mengalir dari lubang bagian dadanya. Di sampingnya, terdapat sebuah kata, Wira yang ditulis dengan darah. Tuan, ini Yuka anak panah dari busur silang, lalu ditebas dengan pedang ekor kerbau untuk menghilangkan jejak panahnya. Seru David. Begitu melihat lubang darah itu, David yang sudah berpengalaman langsung memberi tahu Wira. Patli, maaf aku sudah melibatkanmu. Wira berlutut, lalu menutup mata Patli dan berkata, aku pasti akan bantu kalian membalaskan dendam ini. Siapapun dalang di balik semua ini, aku akan membuat mereka merasakan akibatnya. Tuan jangan terlalu menyalahkan diri. Biarpun kita nggak menumpang tinggal di sini, dia mungkin akan tetap terkena bahaya ini. David yang berdiri di samping menghibur dan berkata, sekelompok orang itu ingin cari alasan untuk memfitnahmu. Biarpun kamu hanya sekadar melewati dusun ini, mereka juga akan membuat masalah. Wira hanya terdiam dan langsung berbalik. Di sisi lain, Prama tergeletak dalam genangan darah karena ditebas dari atas kepalanya. Wira mengambil jubah tebal Danu dan menyelimuti tubuh Prama. Kemudian, Wira memejamkan mata dan berkata dengan sekujur tubuh bergetar, Prama, maafkan aku. Wira sudah sangat murka. Tampang Prama yang imut dan ceria kemarin muncul di ingatannya. Bagaimana bisa mereka begitu tega melakukan hal seperti ini terhadap anak kecil? Di dalam rumah, Siska dan pelayannya juga tergeletak dalam genangan darah dengan keadaan pakaian mereka yang robek. Sangat jelas mereka sudah diperkosa sebelum akhirnya dibunuh. Kakak ipar, maaf. Sekarang aku hanya bisa adalah membantu Patli, Prama, dan juga dirimu untuk balas dendam. Ujar Wira. Setelah menutup mata keduanya, Wira memukul dadanya dengan kesal. Dia berjalan keluar selangkah demi selangkah dengan ekspresi wajah yang suram. Wira, kamu nggak usah berpura-pura simpati. Kami tahu kamu itu pelakunya. Di halaman, para penduduk menunjuk Wira dengan marah dan terlihat seperti ingin bertarung mati-matian dengannya. Pelakunya bukan Tuan Wira. Tuan Wira orang yang baik,
dia nggak mungkin membunuh Kak Padi. Seru Mada yang berlari turun sambil menangis. Meskipun ada banyak hal yang tidak dimengerti, Mada yang semalam diburu oleh petugas patroli samar-samar merasakan bahwa kematian Patli sekeluarga berhubungan dengan para petugas patroli itu. Dia baik, dia hanya pura-pura baik. Kama sudah bilang, dia mendengar pria ini memerkosa Siska, lalu membunuh Pak Patli yang ingin menghentikannya. Pembunuh ini bahkan juga nggak melepaskan Prama, yang masih kecil. Dia benar-benar biadab. Mada, kenapa kamu malah bersama dengan penjahat ini? Para penduduk mulai berteriak dengan marah lagi. Ucapan Kaina nggak bisa dipercaya. Mada berteriak dengan keras, lalu langsung menceritakan kejadian semalam. Petugas patroli. Kama membawa petugas patroli untuk membantai Pak Patli sekeluarga. Petugas patroli memang bukan orang baik, tapi mereka nggak punya dendam apapun dengan Pak Patli. Bagaimana mungkin petugas patroli membunuh mereka? Para penduduk dusun menatap Mada dengan tidak percaya, tetapi ada sebagian yang mulai mengangguk tanpa sadar. Bersambung,